Kamisan, aksi kamisan rutin tiap Kamis yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dan juga masyarakat di Simpang Pelor Labu. Kita langsung saja ke kami berjanji, padamu kami berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf kepada pengendara karena adanya kami ini perjalanan bapak sekalian mengganggu. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui sudah hampir 1 tahun, ada lewat setengah tahun bencana alam Sumatera. Dan saat ini pemulihan pendidikan berulang kali. Kita tidak tahu kemana uang rakyat semua. Kita tidak tahu kemana pajak-pajak rakyat. Kita tidak kekurangan sumber daya manusia. Kita juga tidak kekurangan masyarakat yang seperti itu. Kita hanya kekurangan hati dari pemerintah saat ini yang menyatakan bahwasanya pemulihan bencana Sumatera hampir 100%. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bencana yang hampir 1 tahun ini masih ada
Bersama-sama menuntut hak. Tapi kita selalu dibeda-bedakan. Dari Sabang sampai Merauke, kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita dipisahkan, sengaja dipecah, dan diberikan keunggulan-keunggulan di setiap daerah. Yang tertinggal tetaplah tertinggal. Sistem pendidikan tidak merata. Dan pembunuhan terus terjadi di tanah Papua. Tapi mereka menggunakan alat yang menjaga pertahanan negara, yaitu tentara negara Indonesia. Mereka menggunakan tentara untuk membungkam rakyat agar mereka bisa menjual tanahnya. Mereka menggunakan tanah-tanah itu yang katanya untuk kesejahteraan rakyat. Maka timbul pertanyaan, di mana kesejahteraan rakyat itu? Saudara-saudara sekalian, kita tidak lupa baru kemarin kita memperingati 28 tahun tragedi Tengku Bahagia di Nagan Raya yang dituduh pemberontak dan dibunuh. Kita tidak lupa pula kejadian September Gelap. Kita kehilangan satu warga negara, Apan Kurniawan. Kita tidak lupa tragedi Semanggi. Belasan mahasiswa luka-luka dan ada juga yang meninggal. Dan kami menolak lupa untuk mengusut tuntas pelaku pelanggaran-pelanggaran HAM. Dari kerusuhan 98, kerusuhan 65, 66, sampai dengan tragedi di Aceh, di Papua, kami meminta negara untuk menyelesaikan dan mengusut tuntas seluruh pelaku atau pembunuh rakyatnya sendiri. Bang Sarip. Yang ini. Oh, ini kawan, bebasan kawan-kawan. Bebasan kawan-kawan belum ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga hari ini turun ke jalan untuk kembali mengingatkan negara bahwa kawan-kawan kami yang menyuarakan, yang sama-sama menyuarakan hak masyarakat, yang sama menyuarakan
masyarakat yang tertindas hari ini masih ditahan dengan pasal karet, pasal provokasi. Sampai detik ini mereka masih mendekat di balik jeruji besi tanpa ada kepastian. Padahal yang mereka lakukan bukanlah suatu hal yang keji, bukan memakan uang masyarakat, bukan memakan uang pajak, bukan mencuri, bukan membunuh, bukan melakukan pelanggaran HAM. Mereka hanya menyuarakan. Mereka hanya menggunakan haknya sebagai masyarakat sipil untuk menyuarakan pendapat di muka umum. Namun respon negara, mereka mendatangi, mereka menculik, mereka menangkap dan menahan teman-teman kami. Tahun lalu saja, ketika terjadi aksi Indonesia Gelap, banyak kawan-kawan kami, sekitar 4.000 mahasiswa dan masyarakat ditangkap tanpa peradilan. Suatu hal yang miris ketika kita melihat bahwa masyarakat sipil yang hanya menyuarakan pendapat di muka umum bisa dijerat dengan pasal-pasal karet, sedangkan koruptor yang telah memakan uang rakyat, yang telah memakan uang pajak hingga triliunan masih hidup bebas sampai detik ini. Ada data yang menyebutkan jika seluruh kasus korupsi di Indonesia ditambah atau disatukan nilainya, maka kita bisa mendapati 1 kuadriliun, di atas triliun. Kerugian negara hari ini menyentuh angka fantastis. Kerugian negara yang harus dibayar karena memperkembangbiakkan para koruptor. Koruptor di mana-mana, koruptor merajalela. Mereka menggerogoti uang pajak masyarakat yang mati-matian dicari oleh masyarakat setiap harinya. Namun mereka hidup bebas. Namun mereka bisa hidup mewah. Mereka bisa mengangkangi hukum. Mereka kebal hukum. Mereka hanya dihukum puluhan tahun saja. Maka di manakah kata keadilan itu, saudara-saudara? Mau dibawa kemana hukum Indonesia hari ini? Sampai kapan hukum di Indonesia harus tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Beberapa saat lalu ada berita dari belahan Indonesia yang lain. Seorang bapak, kepala rumah tangga, mencuri ayam, mencuri seekor ayam. Namun apa yang harus dibayar oleh bapak tersebut? Apakah hukuman penjara 7 tahun seperti koruptor? Apakah hukuman sholat 5 waktu seperti aparat negara kita? Tidak, saudara-saudara. Dia harus membayar ayam tersebut dengan nyawanya. Dia harus dipukuli, diikat, ditendang, diinjak hingga tewas, hingga mati.
karena seekor ayam. Namun apa yang terjadi kepada jemput kita? Apa yang terjadi pada Febri? Rumahnya ramai-ramai, berbondong-bondong didatangi tentara, melindungi rumahnya, lengkap dengan senjata laras panjang. Berdiri tegap di depan rumah Febri, melindungi. Status tersangkanya dicabut. Dan dia hari ini bisa jalan-jalan, bisa melanjutkan hidupnya. Dia bisa menjalankan kehidupannya dengan normal. Walaupun bukti sudah di tangan. Emas 74 kg. Uang pecahan dolar dan banyak mata uang asing lain. Namun tidak cukup untuk menjadikan Febri sebagai orang yang bersalah. Hari ini kita bisa melihat bahwa hukum di Indonesia hanya berlaku bagi orang-orang kecil seperti kita. Hari ini kita bisa merasakan bahwa orang-orang yang tinggi, orang-orang yang besar, yang berkuasa, yang memiliki modal, yang memiliki perusahaan besar, mereka tidak peduli dengan hukum. Mereka bisa melangkahi hukum tersebut. Mereka tidak peduli sedikit pun dengan hukum, karena mereka tidak akan pernah dapat dijelasan hukum. Maka matilah demokrasi di negara kita ini. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kamu di mana-mana muncul senjata, berdiri gagah tunggalikong dengan kaum sokong. Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah, tapi dengan harga murah. Terima kasih. Sultan. Sekali lagi. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui, teman-teman kita yang hari ini menjadi pers atau wartawan, lalu difitnah, dikatain bahwasanya ada di bagian wartawan itu adalah Londo Ireng yang saat itu bersatu dengan kolonial Belanda katanya untuk berkhianat kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Presiden kita saat ini Prabowo Subianto dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka, yang katanya orang berpihak kepada rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tetapi ketika rakyat bersuara, ketika rakyat menaikkan berita, difitnah oleh presiden kita sendiri, dikatain anti-anti asing, dikatain Londo Ireng. Presiden kita selalu menghadapi semua
gejolak yang ada di masyarakat itu dengan meredamnya dengan fitnah-fitnah yang notabene sendiri atau yang sama-sama kita ketahui rakyat tidak seperti apa dia sampaikan. Petani-petani beras juga difitnah atau penggilingan beras yang katanya mendapat triliunan per bulan. Dia sampaikan akan diambil oleh negara karena enak sekali mereka mendapatkan keuntungan. Tapi presiden kita lupa bahwasanya rakyat hari ini tidak bodoh. Ketika rakyat ditindas, maka perlawanan akan terus bangkit. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gagal gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam hara bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti. Perjuangan rakyat tidak akan pernah mati. Bahkan sekalipun dipinang oleh presiden, mereka adalah penjahat agraria. Mereka adalah kaum-kaum kapitalis yang ingin mendapatkan keuntungan terus-menerus melalui alam bangsa kita sendiri, alam yang ada di negara kita sendiri. Mereka ingin mendapatkan keuntungan melalui pajak rakyat kita sendiri. Mereka adalah penjahat yang memakai topeng putih seolah-olah mereka suci. Mereka adalah seorang penjahat yang memakai baju coklat yang katanya penegak hukum. Mereka adalah penjahat yang menggunakan baju oranye yang katanya menjaga ketahanan negara. Mereka adalah penjahat yang katanya berpihak kepada rakyat. Mereka menggunakan baju abu-abu yang menyatakan polisi berpihak kepada masyarakat, tapi tanpa persetujuan masyarakat mereka terbitkan sebegitu cepat undang-undang. Ketika rakyat bersuara dan memperjuangkan supremasi sipil yang harus ditegakkan oleh bangsa ini, oleh negara ini, dan oleh pemerintah, mereka menerbitkan undang-undang TNI yang saat itu diberontak atau ditentang atau ada seorang aktivis yang memasuki ruang sidang pada waktu itu. Dan hari ini Naas datang padanya. Beliau disuruh naik keras
Saya adalah Andreus. Kita jangan lupa bagaimana pengadilan militer menjalankan penegakan hukum yang seharusnya pelaku harus ditarik ke pengadilan umum atau pengadilan sipil. Dan kita juga harus menekankan polisi dan tentara tidak boleh masuk ke ranah politik. Kalau mereka ingin masuk ke ranah politik, mereka harus pensiun atau melepas seragam dinas mereka. Harus ada pembedaan. Kenapa itu terjadi? Karena mereka diizinkan untuk memegang senjata. Kalau senjata itu dilepaskan dan dipergunakan sebagai alat politik, maka yang bersuara akan terus mati ditembaki. Maka yang bersuara harus mati dikentungi. Dan kenapa supremasi sipil harus ditegakkan dan hak asasi manusia tidak boleh diganggu-gugat oleh penguasa saat ini. Hidup korban! Jangan diam! Jangan! Lagi. Tombek. Tombek enggak? Aman bahaya juga kan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup korban! Jangan diam. Jangan diam! Lawan. Makin ditekan! Makin lawan. Oke, hari ini kita melakukan aksi Kamisan. Dalam aksi Kamisan ini kita akan menuntut berbagai hal. Segala hal yang melanggar hak asasi manusia, segala hal yang melanggar demokrasi yang ada di Indonesia. Kita lihat hari ini berbagai persoalan semakin terjadi di Aceh Barat, bahkan di Aceh, bahkan di Indonesia hari ini. Kita mulai dari negara. Negara hari ini sudah sewenang-wenang menindas rakyat, menggunakan aparat-aparat untuk menindas rakyat hari ini. Hari ini kami datang ke sini bukan hanya untuk berdiri-berdiri saja, tapi kami menyampaikan agar selalu ada pemahaman kepada masyarakat, kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita harus paham tentang hak kita, hak untuk berekspresi, hak untuk mendapatkan hak-hak kita. Hari ini MBJ sudah menghancurkan kita, bahkan Kopdes membuang anggaran-anggaran yang bocor. Gak jelas kemana mereka membawa uang-uang rakyat hari ini. Pelanggaran HAM, bahkan pelanggar HAM pun itu menjadi pemimpin di negara ini. Inilah kekacauan yang ada di negara ini hari ini. Apa yang bisa kita harapkan kepada penjahat? Apa yang bisa kita harapkan kepada penjahat? Selain dia hanya akan memperkaya diri selagi rusak negara ini. Orang panjang. Tutup. Saudara-saudara sekalian, kami sebagai masyarakat
Dan kami sebagai mahasiswa akan terus turun ke jalan dan akan terus menggelar aksi setiap hari Kamis di Simpang Pelor ini selagi kita belum mendapatkan hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan gratis, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Kami akan terus turun ke jalan sebagai simbol perlawanan dan sebagai simbol perjuangan bahwasanya supremasi sipil, hak asasi manusia, dan TNI harus kembali ke barak, dan polisi harus menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang. Maka sebagai simbol perjuangan bersama, maka ada 3 kata yang akan saya sebutkan. Hidup rakyat Indonesia! Dan ada 2 kata sebagai simbol perlawanan di ranah pendidikan. Hidup mahasiswa! Terima kasih. Oke guys, sudah selesai kita aksinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdul